pada Pak Taman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada senior saya Pak Trireko Hernando MPD sebagai pengawas SMA di wilayah Cadistik wilayah 1 Jawa Barat. Ini satu kehormatan buat saya, Pak. Yang kedua, terima kasih juga kepada Pak Dian Sukmawan SMPD selaku Kepala SMPN 2 Leuwih Sadeng sebagai moderator. Terima kasih Pak Dian. Juga ibu-ibu dan bapak-bapak guru hebat di kegiatan PCT Batch 6 Jawa Barat. Baiklah, saya akan memulai sharing tentang calistung baca tulis hitung di sekolah dasar. Kemampuan membaca dan berhitung, membaca, menulis, dan berhitung di sekolah dasar adalah merupakan titik tolak keberhasilan belajar siswa. Jadi di kelas bawah ini, saya kebetulan mengajar di kelas bawah, dari mulai kelas tinggi sampai kelas bawah, Pak. Saya sekarang ngajar kelas 2. Kemampuan menulis, membaca, dan berhitung itu sangat penting, karena tidak mungkin anak akan memahami suatu keberhasilannya anak bisa membaca dan menulis berhitung itu tanpa ada bimbingan dari kita sebagai guru. Jadi kehadiran guru itu penting dan sangat dinantikan dan tidak bisa tergantikan. Guru harus hadir karena membimbing anak untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung. Jadi kemampuan membaca, menulis, dan berhitung adalah merupakan titik tolak keberhasilan belajar siswa. Kemampuan menalar pengalaman belajar peserta didik di sekolah dasar kelas rendah, khususnya kelas 1 sampai kelas 3, guru kelas SD berperan sebagai guru yang profesional, perlu kesabaran dan keuletan dalam kegiatan belajar mengajar menghadapi siswa. Kehadiran guru tidak bisa tergantikan dan dinantikan kehadirannya oleh siswa. Selanjutnya, keterampilan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung peserta didik. Peran guru kelas, khususnya di kelas rendah, sangat penting, Pak. Jadi kehadirannya itulah, membimbing itulah, mengajar itulah, dan mendidik peserta didik supaya bisa membaca, menulis, dan berhitung. Kehadiran guru tidak bisa tergantikan. Guru dinantikan oleh siswa, itu pengalaman yang saya dapat mengajar di sekolah dasar. Nah, kita langkah-langkah mengajarkan calistung di sekolah dasar. Pertama, membaca mulai dengan huruf vokal. Dari mulai huruf A, I, U, E, O. Guru mengucapkan atau membacakan huruf tersebut dengan menunjukkan hurufnya dan siswa menirukannya. Contohnya A, nanti siswanya bilang A, guru sambil menunjukkan huruf A. I, juga siswa akan mengucapkan huruf I, juga guru menunjukkan sambil mengucapkan I, menunjukkan huruf I. Selanjutnya, satu suku kata dengan 2 huruf dari mulai A, I, U, E, O. Contohnya ba, menunjukkan, dibaca, menunjukkan, dan siswa mengucap ulang ba. Bi, bu, be, bo, dan seterusnya. Itu satu suku kata dengan 2 huruf. Selanjutnya, satu suku kata dengan 3 huruf. Sama teorinya seperti tadi, guru membacakan, nanti siswa menirukan, dan guru sambil menunjukkan hurufnya. Ba, ba. Murid atau siswa mengikuti ba. Cak, gitu. Siswa mengikuti juga cak. Da,
pa, dan seterusnya. Selanjutnya dengan genap, hurufnya genap, contohnya ce, la. Nah, guru membacakan ce, nanti siswanya menirukan ce sambil ditunjukkan. La, siswanya mengatakan la. Na, se, pa, tu, begitu dan seterusnya. Selanjutnya menulis atau membaca atau menulis. Menulis mulai dari pola garis. Ini ada garis. Jadi anak dibelajarkan menulis dengan pola garis dulu. Contohnya ini garis yang miring, apabila diteruskan bisa menjadi huruf A. Atau garis tegak lurus bisa diteruskan bisa jadi huruf B bila disambungkan dengan garis yang melengkung ini, lengkung. Selanjutnya huruf besar atau huruf kecil. Anak juga diberitahu atau diajarkan mana huruf besar, mana huruf kecil. Konsep dasar berhitung. Anak konsep dasar berhitung mulai dari angka, menghitung contohnya dengan gambar binatang atau gambar buah-buahan. Contohnya ini binatangnya 1. Anak bilang 1, berarti ini 1 harimau. Yang kedua 2. Ini 1 apa ya? 2. Jeruknya 2. 3. Apelnya ada 3. 1, 2, 3. 4. Ini kelincinya ada berapa? Nanti dihitung oleh anak. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya 5. Ini gambarnya ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itulah sekelumit bagaimana mengajarkan calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Guru adalah digugu dan ditiru. Terima kasih. Silahkan dikembalikan kepada moderator. Halo Pak Dian. Hidupkan Pak Dian, hidupkan. Terima kasih pemaparan yang luar biasa dari Pak Saman. Ini guru hebat yang luar biasa. Saya guru SMP, ternyata begitu ya proses mengajarkannya. Nah Bapak Ibu, mungkin kita sekarang kita saat untuk sesi tanya jawab dan sharing. Ini guru hebat kita yang memang mengatakan putra putri baik menjadi bisa membaca, menulis, dan berhitung. Satunya ada di Belayan dan kata saya. Enggak Bapak Ibu yang mau bertanya, biar nanti boleh di chat dulu, nanti biar saya minta. Pak Saman, Halo. saya mau nanya. Boleh. Bu Heni. Bu Heni. Iya Bu Heni boleh. Nih Pak, saya sih sebenarnya bukan bermaksud untuk apa ya namanya ya, meragukan lah ya atau meremehkan kerjanya guru SD. Tapi yang sudah guru SD itu rata-rata hanya ketika anak masuk SD itu mereka sudah harus bisa baca, tulis, dan hitung. Nah, menurut pendapat Bapak gimana nih? Terus ada yang pasti bilang dari guru-guru dari masyarakat itu bilang kalau ya buat apa adanya guru SD kalau misalnya anak sudah dituntut untuk calistung gitu ya, calistung. Nah, saya mau tahu nih pendapat Saman sebagai guru senior yang sudah berpengalaman banyak mengajar SD, sebenarnya kalimat-kalimat atau pernyataan itu benar nggak sih Pak?
Baik. Mangga, silakan Pak Sam. Ya Bu Heni, terima kasih. Sebenarnya calistung itu untuk di sekolah dasar sangat penting Bu. Karena tidak mungkin anak bisa melanjut atau memahami pelajaran di kelas tinggi tanpa anak bisa baca, menulis dan berhitung. Tidak bisa itu naik ke kelas tinggi itu kalau anak sudah belum bisa baca itu susah. Nanti kagugusur aja kurang Sunda mah gitu. Kagugusur Bu. Sementara ini kan di tingkat PAUD, TK itu tidak boleh diajarkan calistung. Sebagaimana arahan dari Mendikbud sekarang tidak boleh diajarkan calistung. Diajarkan calistung itu mulai dari SD kelas 1. Itu harus dituntut. Jadi yang wajar dan harusnya kelas 1 baru dikasih. iya, kelas 1 Bu. Kelas 1, 2 dan 3. Ya. Kelas rendah ya Pak ya. Yang Iya. diajarkan calistung itu kelas rendah ya. Iya, kelas rendah Pak. Kelas rendah Pak, 1 2 3. Nanti kalau udah kelas tinggi masuknya ke sains Pak. Ya, ya. Oh, ada tahapan. Jadi di kelas rendah ini calistung sangat penting. Ya, ya. Oke, makasih pertama. Oke, makasih Bu Heni. Ini tanggapannya mungkin ada dari Bapak Ibu hebat yang lain Iya, yang mau menanggapi silakan. yang mau menanggapi silakan. Belum dibuka dulu biar dibuka materinya. Emang luar biasa tentang calistung ini Pak ya. Iya, Tapi sekarang juga kadangkala itu gimana calistung juga ada yang diajarkan secara tidak langsung Pak ya. iya. Itu di pendidikan anak usia dini Pak. Kalau yang ke belakang sebenarnya calistung di kelas PAUD atau TK itu kurang tepat Pak. Kurikulumnya PAUD TK itu hanya mengenal warna gitu. Ya anak ya mengenal warna, mewarnai gambar, begitu kan. Di PAUD TK itu biasanya kegiatan lombanya mewarnai gambar. Berarti anak itu dikenalkan warna dan bagaimana mewarnai gambar, berarti diajarkan juga tentang awal menulis. Kalau menggambarkan hanya coret-coret begitu Pak, tidak diarahkan untuk membentuk suatu kata, hanya mewarnai gitu. Tapi anak itu sebenarnya sudah belajar menulis gitu, cuman tingkatnya masih rendah ketimbang kelas 1 SD. Oh iya iya iya. Nah, memang kondisi real kalau di kampung Pak ya. Iya. Kalau di kampung kalau memang berpikir ini, kalau nggak lulus tahun nggak bisa baca, buat apa Pak? Buat apa PKN gitu ya? Iya, Kan betul Pak, betul. harusnya betul nggak Pak? Betul Pak, betul. Gitu. Betul Pak, di kampung begitu. Kalian boleh ikut masuk. Boleh, boleh. Ya, mangga Bung Indri. Ya, terima kasih. Ini begini kuliah luar biasa Pak Saman, pengalamannya yang sudah berapa tahun Pak bertugas menjadi guru SD Pak? Saya bertugas dari 95. Dari Luar biasa Pak. luar biasa ya Pak. Iya. Jadi yang saya rasakan zaman kita
Di taman kanak-kanak itu mungkin sama seperti PAUD sekarang. Kita hanya ajak bernyanyi, Iya, sosialisasi dengan sesama teman, mau saling berkenalan dengan dirinya, tidak takut, tidak malu, ya. Ditumbuhkan rasa percaya diri di situ, kita berani tampil. Ini kalaupun yang dirasakan, halo, halo. masih terdengar ya Pak? Iya, terdengar, Bu. Ya, paling seperti yang tadi Pak Saman bilang, hanya mewarnai, gitu, Iya, kan. mewarnai, Bu. Menyanyi, Iya, gosok gigi, iya, makan bareng-bareng, gitu iya, kan. Olahraga bersama, gitu. Iya, Itu di TK saya dulu. iya, betul, Kita Bu, masuk begitu. ke SD kelas 1, pada saat masuk SD pun tidak ada tes untuk Baca, iya. siswa itu diterima karena bisa membaca. Iya, ya. belum, Bu, iya. Sehingga masih teringat sampai sekarang saat ini guru saya bagaimana beliau mengajarkan huruf demi huruf begitu. Iya, Angka betul, demi Bu. angka. Iya. Mulai 0, angka 0 sampai dan seterusnya, A dan seterusnya. Iya, Sampai dengan kita bisa membaca, sehingga yang terjadi kita memang tidak jenuh dalam belajar karena memang disesuaikan dengan perkembangan usia saat itu, kan ya, perkembangan usianya anak-anak. Nah, mungkin tuntutan zaman saat ini mungkin sedikit bergeser atau berubah atau bagaimana, sehingga muncullah PAUD. Kenapa? Karena ketika anak itu mau masuk SD, dia belum bisa membaca, menulis, situ ada hambatan bahwa dia tidak bisa diterima di satu SD. Sehingga muncul di PAUD itu sudah diajarkan juga, walaupun mungkin tingkatannya sederhana. Nah, sekarang sempat saya baca di beberapa artikel bahwa Menteri Pendidikan sekarang itu sudah melarang siswa untuk masuk SD diberi tes berhitung. calistung. Iya, betul. Jadi calistung sekarang sudah tidak dipakai lagi untuk siswa PAUD. itu bisa diterima di satu SD. Iya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kebijakan yang sekarang itu bisa dikondisikan lagi seperti zaman dulu. Karena yang saya rasakan ketika anak itu sudah diajarkan membaca dari awal, dari dia betul-betul katakanlah belum cukup umurnya gitu ya, masih harusnya Iya. banyak bermain. Iya. Dia sudah dijejali dengan angka-angka, dengan huruf-huruf. Kadang-kadang guru PAUD-nya pun memberi, sekarang ada istilah bimba ya, Mbak. Guru-guru bimbanya juga kadang-kadang memberikan PR gitu ibarat. Nah itu akhirnya anak itu stres, anak itu tertekan gitu kan, karena terbebani, yang dimana itu sebenarnya belum jadi beban pikiran mereka. Nah, sehingga apa? Nanti ketika di SMP, dimana tuntutannya adalah di SMP itu dia lagi senang-senangnya membaca, banyak bacaan-bacaan yang bisa dia baca untuk menambah wawasan, mereka sudah merasakan bosan. Betul. Akhirnya yang terjadi adalah untuk literasi di Indonesia memang saat ini dirasakan jauh dari negara-negara lain. Orang Indonesia tidak lagi memiliki hobi membaca. Hobinya adalah membaca apa yang dibaca media sosial. Hobinya membaca Facebook, hobinya membaca WhatsApp. Iya. Tapi bukan membaca yang secara literasi, tidak seperti zaman saya dulu ketika kita berlibur pun yang dibelikan oleh orang tua kita adalah novel, komik, buku-buku cerita begitu. Dan itu kita senang. Nah, anak-anak sekarang karena sudah dijejali dari awal, dari usia PAUD, sehingga dia sudah lelah. Betul. Udah malas baca itu gitu. Nah, sehingga nanti di SMP dia harusnya dia harusnya menggali ilmunya lebih banyak lagi dengan membaca, akhirnya dia bosan. Akhirnya Betul. dia tidak mau belajar ya. Iya. Nah, mudah-mudahan sih ini terobosan juga yang bagus untuk
dunia pendidikan di Indonesia ketika Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tes Calistung itu sudah tidak berlaku lagi untuk penerimaan siswa di SD. Ya memang saya akui betul untuk mengajarkan anak huruf, angka itu luar biasa, dan di situ adalah